Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di sore hari ini bersama dengan Kak Madi. Nah, tadi barusan saja saya lagi bersepeda sore di bulan puasa. Startnya mulai Kampung Baru sampai ke Jalan Persimpangan Imam Bonjol, Sudirman, dan Kiai Ahmad Dahlan. Nah, kira-kira ada 5 kilo lah dari Kampung Baru sampai ke sini. Nah, kali ini Kak Madi berada di dermaga yang ada di Kecamatan Kota Tenggarong. Jadi ingin bercerita kepada teman-teman, adik-adik. Mungkin sebagian teman-teman sudah mengenal dermaga ini. Dulunya sebelum jadi tempat transportasi, dermaga ini tidak seperti ini. Kondisinya hanya separuh. Jadi sebelum digunakan untuk persinggahan kapal, tempat ini adalah tempat favorit bermain anak-anak pada waktu itu. Pada waktu itu di beberapa tahun yang lalu, saya sempat terlibat juga bermain di sini waktu anak-anak. Ketika itu bermain di tepi sungai Mahakam adalah hal yang sangat membahagiakan, yaitu ketika saya bersama teman-teman pada waktu itu dan teman-teman yang lainnya di setiap sore ataupun siang, sangat menyenangkan sekali apabila datang ke dermaga ini, membuka baju, membuka celana tanpa busana, kita langsung loncat. Persis ada di belakang saya itu Sungai Mahakam. Sangat menyenangkan sekali. Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Nah, adapun permainan yang ada di Sungai Mahakam apabila adik-adik pada waktu itu kalau lagi bermain, karena bermain di tepi sungai adalah tempat yang sangat favorit sekali. Banyak permainan yang dapat dilakukan di air. Di belakang saya ini ada yang namanya bermain cucuk jarum. Nah, mungkin teman-teman masih ingat itu bermain cucuk jarum. Jadi ada tumbuhan yang ada mengalir di sungai ini, kumpai, katakan di sini dikatakan orang kumpai. Batangnya itu diambil, diletakkan di ujung kaki kita, lalu loncat sedalam-dalamnya, dan itu tertanam di bawah dan baru naik dari atas, lalu kalau ada timbul barulah kita berebut. Nah, itu salah satunya. Dan berbagai macam lagi permainan di air, yaitu ada buah-buah. Nah, mungkin teman-teman masih ingat yang namanya buah yang bulat itu, keletokan. Nah, keletokan itu adalah buah bulat yang sering dimainkan orang pada waktu itu. Saya masih ingat itu. Itu bulat seringkali terbawa air di sini. Jadi itu digunakan untuk bermain sejenis kelereng pada waktu itu. Kalau kita bermain itu dihukum dengan dijatuhi buah bulat itu, namanya buah keletokan. Itu sakit sekali. Saya sering sekali mendapatkan hukuman itu apabila kalah bermain dengan teman-teman. Mungkin teman-teman masih ingat itu ya. Siapa yang terlibat dari permainan itu silakan komentar di akun ini atau ditambahin dah ceritanya ya kan. Dan ada lagi yang terdapat di Sungai Mahakam pada waktu itu ketika kita bermain air, mandi,
buah karet namanya. Nah itu buah karet itu dikumpulkan banyak-banyak, lalu kita adu nantinya. Itu diadu, siapa yang paling kuat berarti karetnya hebat lah pada waktu itu ya kan. Dan taruhannya karet juga gitu loh. Nah, siapa yang terlibat di permainan buah karet silakan komentar ya. Nah, sesekali teman-teman kalau mandi pada waktu itu berani untuk menyeberang ke pulau yang ada di belakang saya hanya menggunakan berenang. Tapi ini yang bagi adik-adik yang teman-teman yang mahir pada waktu itu, karena yang mandi di tepi sungai ini adalah teman-teman yang mahir. Kalau yang belum kurang mahir, dia cukup latihan dulu di tepi-tepi jalan. Ada beberapa jalan pada waktu itu, jalan di jalanan ini gorong-gorongnya itu dalam dan lebarnya pun hampir 3 meter 2 meter, dan itu bisa digunakan untuk latihan berenang, mandi. Pada waktu itu bersih, memang ada tempat-tempat tertentu yang bisa digunakan teman-teman untuk mandi. Dan setelah itu kalau sudah mahir barulah di Mahakam ini. Nah, sahabat, teman-teman, itulah cerita bagaimana pada waktu itu mandi di sungai adalah sangat menghibur sekali, karena sekarang ini jarang sekali kita menemukan orang-orang, teman-teman yang mandi di sungai lagi, yang rame-rame setiap rutin di setiap sore. Karena dulu memang di sepanjangan ini, pelantaran ini dulunya adalah tempat pemukiman masyarakat, yang dimana di pinggir jalan memang rumah masyarakat pada waktu itu, yang sekarang ini sudah diturap. Apabila kita mandi di sini, loncat di sini, apalagi arusnya deras, itu loncat di sini untuk ke tepi kembali itu mesti terhanyut sampai berapa meter ke hilir. Jadi itu tanpa busana naik ke jalan, lari-lari lari-lari tanpa busana, itu masih teringat saya dan teman-teman lain juga seperti itu. Oke, teman-teman, siapa yang terlibat dari cerita ini silakan komentar saja. Mungkin dulu pernah juga. Ini sekitar angkatan 70, 80, 90 pasti terlibat dalam cerita ini. Mandi di tepi sungai tanpa busana dan berbagai macam permainan yang ada di Sungai Mahakam, dan banyak yang didapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai situ kisah Kak Madi Meriadi. Sampai ketemu kisah yang dia akan datang, mungkin tambah seru lagi, ada terlibat juga ceritanya dengan kawan-kawan. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Dadah.